Halo semua, selamat datang pada pelatihan dasar CPNS bersama saya RD SAMH dalam mata pelatihan konsepsi aktualisasi. Hasil belajar untuk konsepsi ini adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta itu diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS di tempat tugas atau Anda sekarang itu di magang di masing-masing penempatan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, apa indikator hasil belajar ini? Pertama adalah Anda nanti diminta untuk menyusun rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS. Selanjutnya, mempresentasikan rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS. Selanjutnya juga melakukan observasi aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS di lingkungannya. Selanjutnya juga melakukan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS. Selanjutnya juga menyusun laporan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS. Dan juga mempresentasikan laporan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS. Dan yang terakhir adalah menerima masukan untuk penyempurnaan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS pada saat Anda nanti diuji hasil laporan aktualisasinya. Sekarang kita melihat apa itu MFD. MFD ini adalah singkatan dari mental, fisik, dan disiplin. Pelatihan MFD diberikan oleh TNI. Pelatihan MFD ini diberikan oleh Kopaskas. Mungkin kita di BPN belum tahu. Kalau tahun lalu ya kita menggunakan Kopaskas. Sebab di Kementerian ATR BPN untuk melakukan kerjasama dengan Kopaskas dalam penyelenggaraan MFD beserta diklatnya. Pelaksanaan diklat Latsar CPNS. Ada 3 tahapan untuk pelaksanaan ini, yaitu tahap pertama internalisasi, yang kedua tahap aktualisasi, dan yang ketiga tahap evaluasi aktualisasi. Ini semuanya harus kalian jalani, jangan sampai ada yang tidak terjalani, nanti bisa CPNS-nya bisa digugurkan. Akhirnya apa? Tidak dapat SK 100% menjadi PNS. Apa yang dimaksud dengan tahap internalisasi? Ya, tahap ini dilaksanakan selama 3 minggu. Pada tahap ini peserta tidak hanya diberi materi diklat, tetapi juga diberi pelatihan MFD dan wajib menyusun RPA. Perlu diketahui nanti mungkin kawan-kawan, untuk 2021 ini kita belum ada peraturan barunya mengenai tahap internalisasi ini. Berapa minggu diadakan pada tahap tatap muka karena masalah COVID-19. Ya, mungkin kita belum tahu. Kami belum menerima pembelajarannya, apakah tatap muka itu nanti sama dengan yang lalu atau ada yang baru. Oke. Setelah itu baru tahap aktualisasi. Tahap aktualisasi ini merupakan tahap inti dari kegiatan diklat Latsar CPNS. Pada tahap ini peserta berangkat ke kantornya masing-masing dengan unit kerja yang telah ditentukan dan melaksanakan aktualisasi sesuai dengan RPA, itu adalah rancangan pelaksanaan aktualisasi. Nah, setiap tahapan dari aktualisasi yang dapat dilaksanakan harus didokumentasikan dan menjadi bukti di dalam sidang RPA dan menjadi lampiran dalam laporan aktualisasi. Selama tahap aktualisasi ini, saran saya ada 4. Pertama, fokuslah untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan RPA. Kedua, dokumentasikan setiap tahapan kegiatan. Serta jangan lupa bahwa tahapan yang menjadi habituasi harus dilakukan dan didokumentasikan. Dan yang ketiga, di backup data atau bukti aktualisasi semuanya. Dan yang keempat, siapkan pula video semua agar bisa ditampilkan. Apa itu habituasi? Apakah habituasi itu?
Habituasi adalah tahapan kegiatan aktualisasi yang dilakukan secara berkelanjutan atau berulang-ulang. Dalam suatu kegiatan minimal ada satu tahapan yang dihabituasikan. Intinya begini, aktualisasi CPNS ini juga merupakan tahap pembelajaran bagi pegawai baru. Selama masa-masa aktualisasi ini, kita pasti menemui beberapa kendala. Misalnya, ada kegiatan aktualisasi yang pelaksanaannya tergantung pada kegiatan di unit kerja lain. Sementara unit tersebut, kegiatan yang menjadi RPA tersebut tidak juga terlaksana. Contoh lain, dimutasinya pejabat yang jadi mentor peserta Latsar. Semua itu adalah tantangan yang harus dihadapi oleh peserta Latsar. Pembuatan RPA. Dalam pembuatan RPA, setiap peserta akan dibantu dan dibimbing oleh seorang coach dan seorang mentor. Coach membimbing peserta untuk menyusun RPA sesuai ketentuan Latsar dan teknis penyusunan, serta meluruskan penerapan nilai-nilai dasar CPNS, yaitu nilai-nilai aneka yang sesuai dengan tahapan. Sementara itu, mentor akan berdiskusi dengan peserta mengenai isu yang diangkat dalam RPA, dan pembimbing peserta dalam merencanakan kegiatan yang dapat diaktualisasikan di tempat kerja. Sekarang yuk kita bahas sidang evaluasi aktualisasi. Seperti apa sidang evaluasi aktualisasi itu? Sidang evaluasi aktualisasi merupakan suatu pengujian apakah peserta telah melaksanakan aktualisasinya dengan benar dan memang benar-benar dilakukan. Pada saat sidang, peserta akan mempresentasikan tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukannya dengan menampilkan bukti-bukti atau dokumentasi dari kegiatan aktualisasinya. Bila buktinya lengkap dan tidak menimbulkan pertanyaan, ya, tidak akan ditanya-tanya. Artinya sidangnya akan lebih cepat. Apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi sidang aktualisasi? Yang pertama, tentu saja bukti-bukti yang siap ditampilkan dan siap diborn ke CD atau DVD. Yang kedua, siapkan laporan aktualisasinya. Laporan aktualisasi terdiri dari form 1, yaitu form RPA, form kedua form aktualisasi, dan lampiran form 2. Selain laporan, ada pula form 9 yang untuk mentor memberikan pendapat kepada penyelenggara mengenai kemampuan mentinya dalam melaksanakan aktualisasi di kantor. Yang ketiga, siapkan bahan tayang untuk presentasi. Bahan tayang ini terserah mau berupa file PowerPoint atau Prezi atau yang lainnya. Usahakan sekomunikatif mungkin. Baik, demikianlah pemaparan daripada konsep aktualisasi ini. Mudah-mudahan kalian belajar. Jangan lupa banyak-banyaklah belajar. Paham? Oke, baik. Saya sudah sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.